Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratun Nisa dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dengan NIM 22312587. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama ada pengertian atau definisi dari Khawarij. Secara etimologi atau bahasa, Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang berarti keluar atau memberontak. Secara istilah ilmu kalam, Khawarij adalah suatu kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat kepada Ali yang menerima perjanjian dalam Perang Siffin tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah perihal persengketaan khilafah. Latar belakang munculnya Khawarij karena ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes kepada Ali telah menerima tahkim, yang pada akhirnya aliran ini keluar dari kelompok Ali. Selanjutnya ada doktrin-doktrin Khawarij. Yang pertama adalah khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Selanjutnya, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Jika ia harus dijatuhkan hukum bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Selanjutnya, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, tetapi disebut kafir karenanya harus dibunuh. Selanjutnya, Al-Quran adalah makhluk. Yang terakhir, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Selanjutnya ada sekte-sekte dari Khawarij. Yang pertama ada Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah ini berpendapat bahwa tidak sah menetapkan hukum selain Allah. Pandangan mereka sesuai dengan prinsip mereka, yaitu la hukma illallah atau tidak ada hukum selain hukum Allah. Pendiri dari sekte ini adalah Ibnu Kawa. Yang kedua ada Al-Azariqah. Menurut aliran ini, barang siapa yang melakukan dosa besar, ia adalah kafir dan berada di luar golongan Islam. Pendiri aliran Azariqah ini adalah Abu Rashid Nafi bin Al-Azraq. Yang ketiga ada An-Najdah. Sekte ini sempalan dari Azariqah, karenanya perempuan dan anak-anak orang Islam yang tak sepaham dengan mereka halal dibunuh dengan alasan musyrik. Pemimpin dari sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi. Yang keempat ada Al-Baihasiyah. Menurut pendapat Al-Baihasiyah ini, bahwa keyakinan adalah sebuah pengetahuan yang baik terhadap semua yang benar maupun yang salah. Pemimpinnya adalah Abu Baihas al-Haisam bin Jabbair. Yang kelima ada Al-Ibadiyah. Salah satu ajaran aliran ini adalah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah pula musyrik, tetapi kafir. Pemimpin dari sekte ini adalah Abdullah bin Ibad. Yang keenam ada Al-Ajaridah. Al-Ajaridah berpendapat bahwa hijrah bukan merupakan kewajiban, tetapi kebajikan sehingga pengikutnya yang tinggal di luar kekuasaan mereka tidak dianggap kafir. Pemimpin dari Al-Ajaridah ini adalah Abdul Karim bin Ajrod. Yang terakhir ada As-Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut dari Ziyad bin Al-Asfar. Pandangan sekte ini lebih lunak daripada Al-Azriqah, namun lebih ekstrim dibanding ajaran Khawarij lainnya. Yang selanjutnya adalah pengertian dan latar belakang Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang berarti penangguhan dan pengharapan. Penangguhan di sini dimaksud dengan karena mereka memberikan penangguhan atau penundaan kepada pelaku dosa besar, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar belum dipastikan mereka masuk surga atau neraka. Karenanya hanya Allah yang punya kuasa untuk menentukan itu.
Terus pengharapan di sini dimaksud dengan karena mereka menilai bahwa pelaku dosa besar memiliki peluang yang sama untuk masuk surga seperti orang-orang yang soleh. Latar belakang munculnya aliran Murji'ah ini terjadi pada saat peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua golongan, yaitu pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali. Nah, kelompok ini disebut dengan Khawarij. Aliran ini memandang bahwa peristiwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Khawarij berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar, dihukumi kafir, dan wajib dibunuh. Pendapat Khawarij tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut dengan aliran Murji'ah dengan mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah, apakah Allah akan mengampuninya atau tidak. Selanjutnya itu ada doktrin-doktrin Murji'ah. Menurut Harun Nasution, doktrin teologi Murji'ah ada 4. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat dalam peristiwa tahkim hingga kepada Allah pada hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Selanjutnya, iman lebih utama daripada amal. Yang terakhir adalah memberikan pengharapan kepada manusia, kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Selanjutnya ada doktrin menurut Abu A'la al-Maududi. Doktrin ini ada 2, yaitu iman adalah cukup dengan percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Jadi jika tidak sholat, orang ini tidak sholat tetapi percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak dianggap kafir. Terus yang kedua ada dasar keselamatan adalah iman semata. Selanjutnya ada sekte-sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah ada 2 golongan, yang pertama golongan moderat dan yang kedua golongan ekstrim. Yang golongan moderat itu berpendapat bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, dan tidak pula kekal di dalam neraka. Nah, imannya juga tidak bertambah dan berkurang menurut pendapatnya. Penggagas dari aliran golongan moderat ini adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Thalib. Terus juga ada Abu Hanifah. Terus yang kedua ada golongan ekstrim. Nah, golongan ekstrim ini terbagi menjadi 4, yaitu Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini berpendapat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan kekufurannya secara lisan tak menjadikan dirinya kafir, karena iman dan kufur berada dalam hati, bukan anggota tubuh lainnya. Sekte Al-Jahmiyah ini dipimpin oleh Jahm bin Safwan. Yang kedua ada As-Salihiyah, berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu Tuhan. Nah, jika sholat bukan merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam artian mengetahui Tuhan. Pemimpin dari As-Solihiyah adalah Abu Hasan As-Solihi. Yang selanjutnya ada sekte Yunusiyah dan Ubudiyah. Menurut pendapatnya, melakukan maksiat atau pekerjaan jahat lainnya tidak merusak iman. Terus yang terakhir ada Al-Hasaniyah. Jika ada seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan adalah kambing ini. Orang yang mengatakan perkataan tersebut tetap mukmin, tidak dianggap kafir. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.